Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma fasalli wa sallim ala man fihi uswatun hasanah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, saat ini kita dapat berjumpa kembali dalam suasana halal bihalal yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberkahan. Dan yang lebih penting lagi dari itu adalah bahwa kita telah memperoleh kemenangan dalam melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu kita selama bulan puasa Ramadan kemarin. Sehingga saat ini yang tampak di mata saya, insya Allah semua yang hadir adalah calon-calon penduduk surganya Allah. Mengapa saya katakan yang demikian? Karena Bapak dan Ibu yang sekarang ini sedang melihat video ini, insya Allah memiliki ciri-ciri penduduk surga. Di mana ciri-ciri penduduk surga ini ada 4 macam. Apa saja itu? Yang pertama, wajahun malihun atau wajah yang elok, wajah yang cerah dan wajah yang ceria. Dan di sini Bapak dan Ibu semua memiliki ciri-ciri seperti itu. Wajahnya elok, cerah dan ceria. Yang kedua, lisanun fasihun atau lidah yang fasih. Yang ketiga, qalbun naqiyun atau hati yang bersih. Kemudian yang keempat, yadun sahiyun atau tangan yang dermawan. Dan yang sangat berbeda sekali dengan tanda-tanda yang terdapat pada penduduk neraka, di mana tanda-tandanya itu juga memiliki 4 ciri. Yang pertama, wajahun abisun atau muka yang masam. Jadi sepanjang hidupnya itu cemberut melulu, tidak pernah tersenyum, tidak pernah merasa bahagia. Jadi hanya kecemberutan yang tampak di wajahnya. Yang kedua, lisanun fahisun atau lidah yang keji. Jadi yang keluar dari mulutnya itu hanyalah makian, sumpah serapah, fitnah, adu domba dan juga kebohongan. Yang ketiga, qalbun syadidun atau hati yang keras membatu. Jadi hati yang tidak pernah bisa menerima nasihat dari orang atau masukan dari siapapun. Jadi dia itu merasa paling benar sendiri, tidak mau disalahkan. Yang keempat, yaitu yadun bahilun atau tangan yang bakhil, pelit. Kalau istilah Jawanya itu medit gitu. Jadi dia tidak mau berbagi. Hartanya hanya untuk dia tidak mau berbagi. Dia pelit seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu hadirin rahimahumullah, harapan kita semoga kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang beruntung setelah menjalani ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Amin amin ya robbal alamin. Perlu Bapak atau Ibu ketahui bahwasannya ada 4 gambaran keadaan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, untung di dunia tapi dia rugi di akhirat. Jadi kehidupannya itu berlimpah, hartanya tuh banyak, istrinya banyak, tapi dia tidak kenal ibadah sama sekali. Nah, ciri seperti itu tentu merupakan orang yang merugi gitu. Yang kedua, rugi di dunia tapi dia untung di akhirat. Jadi hidupnya itu serba kekurangan di dunia, tapi ibadahnya begitu mantap. Itu merupakan orang yang beruntung. Yang ketiga, rugi di dunia, rugi juga di akhirat gitu. Jadi sudah di dunianya itu melarat, di akhiratnya kebangsat kayak gitu. Itu merupakan orang yang merugi. Dan yang keempat itu untung di dunia juga untung di akhirat. Jadi dunianya oke, ibadahnya juga oke. Inilah orang-orang yang ideal dan sangat-sangat beruntung. Semoga kita bisa dijadikan termasuk golongan yang keempat tadi gitu. Dengan sababiahnya bulan suci Ramadan kemarin. Amin amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini yang kita adakan acara halal bihalal, di mana acara ini itu menjadi serangkaian dari hari raya Idul Fitri yang telah kita rayakan beberapa minggu yang lalu. Maka dari itu perlu saya ingatkan sebuah hal yang berbunyi laisal aidu lima laisal jadidu walakinil aidu liman ta'atuhu wa taqwahu tuzidu anil ma'asyi ba'ida. Yang artinya bukanlah Id itu bagi orang yang berpakaian baru, akan tetapi Id itu adalah untuk orang yang taatnya dan takwanya itu bertambah serta menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, dileburnya segala kesalahan dan dosa-dosa baik yang berhubungan dengan Allah maupun dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia itu merupakan sebagai buah dari puasa Ramadan kita. Jadi maka dari itu bila kita merasa mempunyai kesalahan dengan sesama manusia, memiliki kesalahan dengan orang lain gitu, janganlah segan-segan kita untuk segera meminta maaf.
dan meminta ridhonya gitu. Sebab apa? Sebab sekecil apapun nilai kesalahan itu akan dituntut di hadapan Allah, Hakim yang Maha Adil. Bila belum kita mintakan maaf dan ridho dari orang yang bersangkutan dengan kita, nah itu maka nanti akan dibawa ke pengadilan Allah yang Maha Adil. Maka dari itu, janganlah sekali-kali kita meremehkan kesalahan yang pernah kita perbuat pada siapa saja, kapan saja, dan juga di mana saja. Segeralah minta maaf, lebih-lebih pada momen-momen yang sangat tepat seperti saat ini. Sebaliknya, bila kita dimintai maaf oleh orang yang pernah berbuat kesalahan dengan kita, janganlah berkeras hati, angkuh pendirian, kaku, dan tidak mau memaafkan orang lain. Nah, sifat tercela seperti itu hendaknya lekas dibuang jauh-jauh. Itu merupakan sifat kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang Maha Besar, Maha Agung, Maha Kaya, dan Maha segalanya, itu saja Maha memaafkan. Meskipun kesalahan hambanya itu sangat banyak dan sangat besar, tapi Allah selalu memaafkan kesalahan hambanya. Lalu kenapa kita tidak gitu? Padahal kita hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari yang namanya kesalahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, janganlah kita merasa orang yang paling suci. Marilah kita sama-sama sadari, bila orang lain itu bisa melakukan kesalahan terhadap kita, maka tidak menutup kemungkinan juga suatu saat kita pasti bisa berbuat salah kepada orang lain. Ada yang bapak ataupun ibu perlu ketahui, orang yang tidak memaafkan orang lain berarti dia tidak pernah merasa salah, merasa paling suci daripada orang lain. Nah, sifat yang seperti inilah yang sangat berbahaya sekali, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat melarang sifat yang seperti itu. Janganlah kamu menganggap dirimu sendiri telah suci. Allah lebih tahu siapa-siapa yang bertakwa. Nah, maka dari itu, kita janganlah berkeras hati, angkuh pendirian, tidak mau memaafkan orang lain. Ingatlah bahwa orang hidup itu lemas, sedangkan orang mati itu kaku gitu. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, saudaraku seiman, seagama, janganlah kita kaku seperti orang yang telah meninggal, di mana dia tidak mau memaafkan orang lain gitu, kaku, tubuhnya kaku. Marilah kita berdoa kepada Allah agar halal bihalal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga yang dapat saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.